Tunas Harapan, Bapak Lili Ismurtono Santoso sebagai Komisioner Biro Hak Anak KPAD Provinsi Bali, Bapak Dr. Made Petrus sebagai Ketua Majelis Pendidikan Kristen Wilayah Bali NTB atau yang mewakili beliau. Pengawas TK Sekecamatan Denpasar Utara, Kepala TK Tunas Harapan Kota Denpasar, Tabanan, Karangasem, dan Jembrana. Kepala Sekolah PAUD Pancaran Cerdas, Princess Chill, dan TK Gita Sabta Kumara, dan juga yang saya hormati para orang tua TK Tunas Harapan. Sebelum kita memulai acara, kita malam ini saya mengundang Ibu Pendeta Sri Kosasih dari PAUD Pancaran Cerdas untuk membuka dalam doa. Kepada Ibu Sri kami persilahkan. Baik, siap. Ibu Sri izin masih di mute, Bu. Ya, baik. Shalom. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Selamat malam bagi kita semua. Saya yakin acara ini adalah acara yang menambah wawasan kita, pembekalan kita bukan saja dari pihak pendidik, tetapi para orang tua, termasuk saya yang adalah orang tua dari 2 anak yang masih butuh pendampingan untuk masalah ini tadi gizi pada balita, karena saya baru dianugerahkan cucu hari ini bulan Juli ya puji Tuhan. Mari saya akan memimpin doa secara Kristiani. Kita satukan hati, kita berdoa. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur jika pada sore menjelang malam di beberapa tempat kami ada di dalam Zoom ini semua karena anugerah Tuhan. Jika kami boleh ada Tuhan di seminar ini secara online, Tuhan Engkau yang menolong. Bagi panitia penyelenggara yang menyelenggarakan acara yang luar biasa ini, biarlah acara ini betul-betul membekali setiap kami para orang tua dan kami boleh semakin dibekali dengan hal-hal yang baik khususnya dalam bidang asupan gizi terhadap anak-anak kami. Kami berdoa juga untuk para pembicara, untuk para narasumber, biar tangan Tuhan yang menolong, memberikan buat setiap hamba-hambamu yang Tuhan sudah tunjuk. Kami yang mendengar, bukan saja kami mendengar, tapi ada sesuatu yang kami boleh simpan, kami boleh bawa, dan membekali kami sebagai orang tua, sebagai orang-orang yang ada di dalam dunia yang luar biasa banyak dengan hal-hal yang harus kami lewati. Terima kasih banyak Bapak, dan kami berdoa supaya jaringan internet juga Tuhan pakai untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, sehingga tidak ada gangguan di dalam internet. Juga Tuhan Engkau yang melengkapi semuanya ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucapkan syukur. Haleluya. Amin. Amin. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Sri M. Kosasih. Berikut sambutan dari Kepala TK Tunas Harapan kepada yang terhormat Ibu Foni Agustina Susanta, kami persilahkan. Terima kasih Ibu Titin. Luar biasa ya malam hari ini. Selamat malam semuanya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Kenapa nggak ada sinyal ya? Ya, mungkin ada yang masih belum di mute, mohon dibantu. Selamat datang Bapak Ibu di webinar parenting dengan topik hari ini tentang gizi pada balita dan risiko gangguan pada tumbuh kembang anak ya. Yang saya hormati Ketua Yayasan Menora Abadi selaku pengelola Sekolah TK Tunas Harapan atau yang mewakili beliau yang malam hari ini mungkin sudah hadir di tengah-tengah kita. Juga Bapak Lili Ismuntoro Santoso sebagai Komisioner Biro Hak Anak KPAD Provinsi Bali. Saya kenal beliau dengan nama Kak Ade. Ya, terima kasih juga
minggu lalu sudah sempat hadir di sekolah kami untuk membekali anak-anak dalam program Lindungi Diri. Beliau begitu concern ya terhadap anak-anak. Kemudian juga yang saya hormati Bapak Dr. Made Petrus sebagai Ketua Majelis Pendidikan Kristen Indonesia untuk wilayah Bali NTB ya, atau yang mewakili beliau malam hari ini juga hadir dan yang untuk beliau menghimpun ya beberapa sekolah-sekolah Kristen yang ada di wilayah Bali dan NTB. Kemudian pengawas TK untuk Kecamatan Denpasar Utara dan juga rekan saya, kepala sekolah TK Tunas Harapan. Tadi saya sudah lihat Ibu Ruth yang dari Tabanan, Ibu Sarah dari Jembrana, juga Ibu Gusti Ayu dari Karangasem, dan juga rekan-rekan saya yang luar biasa dari beberapa PAUD malam hari ini turut hadir, turut juga bersama-sama di dalam program ini. Ibu Sri yang saya hormati dari PAUD Pancaran Cerdas Bekasi, Ibu Oke yang saya hormati dari Precious Child School, dan juga Ibu Noni dari TK Gita Sabta Kumara, yang juga saya banggakan di sini adalah orang tua murid dari TK Tunas Harapan. Walaupun baru belum 2 minggu ya, mungkin ya 2 minggu lebih ya, 2 minggu bergabung dengan kita di TK Tunas Harapan, tapi saya bisa merasakan semangatnya luar biasa. Keinginan untuk belajarnya itu begitu menggebu ya. Tiap kali ada pertemuan orang tua murid, ada kegiatan-kegiatan seperti ini, semua begitu aktif, begitu antusias ya. Sampai tadi ada yang udah nunggu katanya, padahal belum dibuka Zoom-nya, tapi sudah semangat sekali. Dan juga yang saya hormati malam hari ini narasumber kita yang terkasih, Pak Yohanes Sunardi. Terima kasih banyak, Pak Yo. Saya tahu beliau ini sungguh-sungguh amat sangat sibuk sekali. Waktunya begitu apa namanya berharga, tapi beliau juga komit ya, selalu punya hati untuk melayani di TK Tunas Harapan. Sudah 2 tahun ya Pak Yo ya, selalu hadir untuk membekali para orang tua. Ya, terima kasih banyak Pak Yo. Tuhan memberkati Pak Yo sekeluarga. Dan sungguh saya bersyukur kehadapan Tuhan kita Yesus Kristus ya yang telah mempertemukan kita semua di dalam Zoom malam hari ini untuk kita boleh belajar tentang gizi bagi balita. Webinar parenting ini diadakan dalam rangka Hari Ulang Tahun Sekolah TK Tunas Harapan. Sekolah TK Tunas Harapan adalah sekolah gratis yang ada di Bali, ada 4 sekolah. Dan tahun ini atas kemurahan Tuhan, kami boleh merayakan ulang tahun sekolah kami yang ke-18. Jadi itu suatu yang luar biasa buat kami, di mana Tuhan menuntun kita semua sampai 18 tahun ya. Dan dalam kesempatan ini kita berkolaborasi dengan beberapa sekolah yang ada di Bali. Dan Bapak Ibu yang saya kasihi, kalau berbicara tentang gizi, sekalipun kita mungkin bukan pakarnya ya, tetapi kita tahu ya bahwa untuk memenuhi kebutuhan gizi anak itu tidak hanya ketika dia masih empasi ya, tetapi juga ketika sudah masuk di usia balita. Semakin besar, balita sudah mulai mengerti ya makanan yang dia sukai dan yang tidak dia sukai. Di masa-masa ini biasanya ibu tuh perlu mencari cara ya, bagaimana agar anaknya tetap mau makan makanan yang bergizi dan bernutrisi yang baik untuk balita. Para ibu juga menghadapi tantangan untuk dapat menyediakan makanan yang bergizi bagi anak-anak balitanya agar pertumbuhan anak-anaknya itu menjadi maksimal sesuai dengan tahapan perkembangan yang seharusnya. Sering juga para ibu menghadapi kejenuhan dan kebingungan ya kalau anak-anaknya sudah tidak mau mengkonsumsi sayur atau buah ya, justru cenderung untuk memilih makanan-makanan yang tidak bergizi atau tidak sehat dan yang biasa kita kenal dengan istilah junk food gitu ya. Banyak mama-mama yang kalau ketemu curhat, duh susah banget rasanya ngasih sayur ke anak, susah banget rasanya ngasih buah ke anak. Karena anaknya lebih memilih ya untuk makanan-makanan yang rasanya itu hanya mungkin enak di lidah tetapi tidak baik untuk tubuh. Jadi malam hari ini harapan kami, PK Tunas Harapan, yaitu para ibu dapat dibekali agar dapat mengatur ya menu untuk balitanya, menu untuk anak-anaknya di rumah, menu untuk seluruh isi keluarganya di rumah
orang-orang yang dikasihi, yang disayangi, itu menjadi menu yang selektif, bervariasi, dan juga bergizi tentunya, dan baik untuk kesehatan sekeluarga. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Yohanes Sunardi yang telah meluangkan waktunya untuk kita semua di tengah-tengah kesibukannya. Dan saya ucapkan selamat belajar bagi para ibu maupun para ayah yang malam hari ini hadir bersama-sama kita di dalam webinar parenting ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Baik, terima kasih Ibu Foni. Bapak Ibu, untuk memberikan webinar kita malam ini, kita akan ice breaking sebentar ya. Saya minta relawan 4 orang untuk mengikuti games ini. Ini Bu Lendri bisa bantu? Ya, ada Mama Meg dari Penasarapan. Wow, ada Mama Ella. Ada Ibu Felicia. Satu lagi. Kita pentunjuk gamesnya itu begini, Mama. Menjawab secara cepat nama sayur atau nama buah. Jadi bila saya sebutkan huruf depannya misalnya A, Mama langsung jawab apel, anggur, misalnya gitu. Seperti Bu itu. Titin izin. Ini Ya. mama-mama yang di layar sekarang ini boleh dibuka mungkin suaranya ya Bu. Mama Max, Mama Iya, Felicia, boleh Mama silakan Jolin. dibuka, Nanti Mama. nggak Kita kedengeran kan mau main kalau jawab game. pertanyaannya. Iya, Gimana Mama kalau Ella sama menjawab kalau Ebi nggak juga nih. dibuka? Wajahnya mana nih wajah cantiknya nih Mama Ella Ebi. Belum Mama Ella kelihatan hilang. ini. Kok hilang? Iya. Oh, hilang Ibu. Aduh, cantiknya. Selamat malam, Ibu. Buka dulu Apa Bu, kabar? itu suaranya. Matanya udah kir-kirmis, maaf. Sudah fresh kok. Udah ya, tadi saya bacakan lagi ya. Gamesnya begini. Kita akan menjawab secara cepat nama buah atau sayur dari huruf depan yang saya sebutkan. Misalnya saya bilang, anggur, apel, gitu-gitu. Misalnya huruf S, sawi, gitu. Bisa ya, Mam? Bisa. Oke, siap. Huruf dan buah dari huruf S. Sawi. Strawberry. Strawberry yang paling cepat. Nanti kita ini loh minta hadiah sama panitia. Ada hadiahnya loh. Semangat dong. Semangka ya. Semangka Ibu bisa. Mama Jolin terima kasih. Kalau huruf M? Mangga. Mangga, semuanya mangga. Doyan rujak semua. Apa lagi? Strawberry. Iya. Apa saya? Kalau huruf K, Mam, huruf K. Huruf apa, Miss? Kiwi. Kiwi, bisa Mam, kiwi. Apa lagi? Kangkung. Ya, kangkung kesukaanku tuh. Kol. Apa lagi? Kol, ya. Masih banyak tuh. Kailan, Miss. Kailan. Ya. Kalau huruf D. Durian. Durian. Pasti semua menjawab durian. Duku. Duku. Delima. Duku durian. Oke deh, Mama. Terima kasih ya gamesnya. Nanti hadiah bisa diminta di panitia ya. Terima kasih SDK-nya sebentar. Baik, Bapak Ibu semua, kita akan masuk ke dalam webinar. Saya serahkan kepada moderator yang bertugas. Moderator, kami persilahkan. Terima kasih Bu Titin. Saya nggak dapat durian Bu Titin. Minta ke panitia, Ibu. Oke. Iya. Bapak Ibu, mari malam hari ini saya juga langsung bertugas sebagai moderator. Izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber kita malam hari ini ya. Bapak Yohanes Sunardi, beliau adalah praktisi pangan dan health motivator.
Beliau adalah penulis buku yang sangat banyak bukunya. Sudah ada 30 buku kesehatan ber-ISBN, Bapak Ibu. Kemudian beliau adalah health speaker di dunia pendidikan dan di kampus seperti Sekolah Vita, Cita Hati, Elion, SMP SMA Petra, Merlion, dan banyak lagi sekolah yang lainnya. Beliau juga health speaker di kampus BINUS dan Universitas Petra maupun beberapa kampus yang terkenal di Indonesia. Beliau juga berbicara tentang kesehatan di dunia perbankan, yaitu Bank BRI, Bank Mayapada, dan beberapa bank yang lain yang cukup kita kenal di Indonesia ya. Dan beliau juga pembicara untuk kesehatan di instansi pemerintah seperti BPJS, Mabes Angkatan Laut, dan juga Kesekretariatan Istana Kepresidenan Republik Indonesia. Jadi Pak Yud sudah pernah berbicara di Istana Kepresidenan Republik Indonesia. Pak Yud juga berbicara sebagai pembicara juga untuk beberapa produk yang mungkin kita juga kenal di antara kita seperti Parrot Chocolate dan juga Kongbat, Rice, dan beberapa produk yang lainnya. Juga untuk produk seperti Willow Baby, Tododo Shop, dan masih banyak ya. Kalau saya baca di CV-nya Pak Yudi panjang banget dan banyak ya. Pengalamannya luar biasa ini segudang ini. Kemudian beliau juga dosen ternyata Bapak Ibu. Beliau juga dosen di STT Parakletos Surabaya. Wow. Jadi ini kesehatan dan juga dosen STT pasti menarik banget yang dibicarakan ya. Kemudian juga menjadi speaker di beberapa media elektronik dan cetak seperti Kompas. Wow. Di GTV, Majalah Bahana, dan beberapa radio. Sudah Bapak Ibu ya, kita nggak usah berlama-lama lagi, kita udah nggak sabar rasanya ingin mendengar langsung paparan malam hari ini tentang gizi pada balita dan risiko pada tumbuh kembang anak. Kepada yang terhormat Pak Yohanes, saya persilahkan. Oke, selamat malam ya untuk semuanya. Salam hormat untuk teman sejawat atau kalau ada legisi atau siapapun yang bergerak di bidang kesehatan dan pendidikan anak-anak. Sungguh berterima kasih kepada Tuhan kalau malam ini kita boleh belajar tentang anak kita. Karena anak kita ini seperti mesin blender. Mau diisi apa buahnya, jadi di situ. Jadi Anda mau bentuknya bagaimana nanti ke depan, itu dari balita Anda kasih sesuatu. Jadi apa yang dimakan balita, apa yang diminum balita, itu akan membuat bentuknya, sifatnya, karakternya, bahkan DNA. Kalau Anda takut penyakit diabetes keturunan, maka di balita ini Anda harus putus kutuknya. Kalau Anda atau ibu Anda atau neneknya cucu ini diabetes, contohnya ya, kalau Anda kasih sesuatu yang memicu, maka dia resmi menjadi diabetes. Jangan sampai dia punya pendidikan yang bagus, jangan sampai dia punya fasilitas yang bagus, tetapi cuci darah. Karena sekarang balita cuci darah sudah banyak. Dulu penyakit ini hanya diderita oleh orang tua. Sekarang, maaf, tidak harus ekonomi yang kaya yang harus sakit. Segala lapisan ekonomi sakit. Kenapa? Karena minuman pemicu cuci darah sudah sangat murah, makanannya memicu cuci darah sangat murah, sehingga bisa dibeli semua golongan. Contoh, saya akan pastikan di depan ini ngomong yang lebih jelas dulu, karena nanti banyak teori. Gagugor. Apa? Gagugor. Garam, gula, gorengan. Gagugor, gitu ya. Garamnya dibatasi. Kalau ibu-ibu mau lebih cerdas, beli Himalaya atau sea salt garam laut. Tapi kalau paling gampang Himalaya di semua toko online ada. Paling enggak mulai dikenalkan garam yang bagus. Sehingga ketika mereka dewasa tensinya lebih baik dan tidak obesitas. Karena garam menarik kadar air. Saya ulangi, garam punya sifat menarik air. Sehingga ikan kalau dikasih garam jadi ikan asin tipis bentuknya.
Tapi kalau dimakan balita kita, dimakan kita, dia menarik kadar air di bawah kulit. Sehingga anak kita jadi obesitas. Yang kedua, gula. Tidak ada yang salah dengan gula ini, apalagi masih anak-anak. Tetapi kalau Anda berikan di usia dini, maka dia akan kecanduan. Mungkin Anda khawatir narkoba, tetapi gula adalah narkoba yang resmi diperbolehkan. Maaf ya, gula itu seperti narkoba yang resmi dibolehkan. Saya menangani banyak pasien anak-anak yang hiperaktif. Dikasih minuman manis, tenang. Begitu gulanya turun, nakal lagi. Jadi ingat, gulanya dihindari. Boleh nggak minum manis anak-anak? Boleh. Siang. Saya habis memegang kantin suatu sekolah di Surabaya. Kita sidak. Jadi saya harapkan sekolahan di Tunas Harapan ini ya, tidak ada soda, tidak ada minuman manis menjelang siang hari. Jadi pagi boleh, menjelang siang boleh. Karena kalau manis diberikan di pagi hari, gurunya ngajar, kurikulum bagus, anaknya menguap. Karena gula itu menarik melatonin, sehingga gampang ngantuk. Ingat ya, kalau mau manis, pakai manis yang sehat. Apakah itu? Ikuti terus seminar ini ya. Gorengan. Apakah boleh gorengan? Boleh dong. Paling tidak yang digoreng lauknya. Saya ulangi. Paling tidak yang digoreng lauknya. Nanti kalau anak-anak sudah mulai SD ya. Kalau balita, ya dihindari, dan dengarkan. Sehingga kalau, ini saya nggak ngomong balita aja. Anda dan anak-anda yang sudah mulai dewasa, SMP, SMA, jangan biasakan makan nasi goreng. Nasi goreng itu nasi digoreng. Karbo digoreng, paling enggak nasi putih, lauknya ayam goreng, lauknya tempe goreng, itu enggak apa-apa. Bolehkah makan nasi goreng? Boleh dong, tapi sharing. Jangan jadi masakan utama. Itu aja di depan yang paling saya bagikan, gagugor. Yang pertama. Yang kedua, jangan diperkenalkan soda. Karena anak itu mengenal dari orang tuanya. Kalau orang tuanya serumah sudah tidak minum soda, maka dia tidak mengenal apa arti soda. Nah, nanti teruskan. Yang ketiga, ini saya ngomong makanan yang bikin cuci darah dulu ya. Stunting itu gampang ya. Tapi kalau Anda ngasihkan sesuatu yang salah, maka dia nggak stunting, tapi cuci darah. Dan mengerikan sekali akhir-akhir ini banyak balita yang sudah ginjalnya rusak. Oke. Sekarang saya akan mulai masuk. Anda dengarkan aja. Nanti kalau ada sesuatu yang harus dipertanyakan, tanyakan. Ya, nanti kalau enggak, ya kita bisa sambung lain kali lagi. Oke, kita masuk ya. Perhatian dulu, nggak usah nyatet. Kecuali yang penting-penting nggak ada di materi ya. Penting-penting catat. Tapi materinya akan saya bagikan. Ya. Saya bagikan ke Ibu Foni, nanti siapa yang butuh bisa saya beri ke Ibu Foni. Oke, dalam bentuk PDF. Oke ya, kita masuk. Sebentar. Ayo, udah mulai ya. Nutrisi AD kuat untuk tumbuh kembang balita. Kenapa AD kuat, Pak Yu? AD kuat itu maksudnya seimbang, ya. AD kuat seimbang. Anak kecil yang di depan Anda ini, Anda lihat ya gambarnya ya, punya mata, punya tangan, rambutnya mau tumbuh. Anda nggak mau anak ini cuma hidup, tetapi pendek. Anda nggak mau anak ini hidup, tapi matanya buram. Anda nggak mau anak ini hidup, tapi kalau jalan miring-miring. Nggak mau gampang jatuh. Maka yang diisi harus lengkap. Seperti bensin hanya untuk menggerakkan mobil, tetapi bel tidak bunyi karena air akinya nggak ada. Seperti itulah anak kita, anak yang diberikan Tuhan sebagai pewaris segalanya ya. Maka semua harus dilengkapi. Ada anak kecil hidup tapi kurang mendengar karena telinganya tidak dikasih vitamin B. Ada anak
hidup tapi matanya buram karena vitamin A-nya kurang. Jadi bagaimana Pak Yohanes? Adekuat adalah nutrisi yang memperlengkapi segala fungsi. Segala fungsi. Oke ya. Next. Kita bagi ya dua ya. Jadi bayi itu biasanya kita bahasnya 1 tahun. Nanti kalau sudah 1 tahun lebih sampai 5 tahun disebut balita. Ini untuk gampang membagi gizinya ya, karena nanti empasi untuk yang di bawah 1 tahun itu berbeda dengan yang lebih. Ini dulu ya, kita samakan dulu persepsinya, sehingga kita nanti bisa bicara dengan kurikulum yang bagus. Yang pertama kita pelajari adalah nutrisi dan balita. Jadi kita nggak bahas nutrisi untuk osteoporosis, karena itu bukan balita. Walaupun ada balita yang mengalami karena waktu mengandung, mamanya tidak perhatikan baik-baik. Ya. Oke, nutrisi dan balita. Anda lihat quote saya, balita yang mendapatkan nutrisi yang adekuat, pasti lebih baik kondisinya daripada yang tidak memperolehnya. Ini diterima dulu. Contohnya, sepeda motor yang dirawat pasti lebih baik daripada yang tidak dirawat. Ingat ya. Sebenarnya anak kita ini seperti sepeda motor kita. Nggak bisa nangis, nggak bisa mele. Kalau Anda rusak sepeda motor di minyak tawon, dia pasrah. Seperti anak kita ini, kalau makanan salah, dia pasrah. Dia nggak bisa nolak. Jadi ibunya, bapaknya yang harus cerdas. Saya nggak cukup mengasihi anak, nggak cukup. Harus pinter. Maaf ya. Sayang sama anak nggak cukup. Harus pinter. Karena itu saya bersedia selalu kalau Cik Boni mengadakan ini. Karena saya tahu Anda tidak diperlengkapi dari lahir untuk mengerti nutrisi anak. Dan nanti saya tidak mau ketika Anda anak dewasa Anda sesal. Kenapa sakit ini? Kenapa sakit ini? Karena ingat, masa balita itu masa mendesain ulang. Tuhan ciptakan pasti baik adanya. Tetapi ingat, seperti sepeda motor dari pabrik bagus. Anda salah isi bahan bakar, pasti rusak. Contoh, sepeda motor isi bensin diisi solar, rusak. Apalagi diisi minyak kayu putih, tambah rusak. Ingat, manusia dilahirkan langsung bisa nangis. Berarti baik adanya. Bayi lahir langsung bisa gerak tangannya. Berarti bagus syarafnya. Tetapi karena Anda salah memasukkan nutrisi, maka fungsinya menurun. Berarti ya? Ayo kita masuk lagi. Maaf ya kalau ada kata-kata saya agak keras, karena saya itu mesti emosional kalau ngomong soal bayi. Bayi itu tidak ngerti apa-apa. Anda seperti kertas putih. Anda tulis ini jadi ini. Anda tulis ini jadi ini. Jadi bijaksanalah. Karena tidak semua orang punya anak. Maaf ya, saya juga nangani orang mandul. Stres nggak punya anak. Pengen punya anak. Anda yang punya anak mesti bertanggung jawab kepada Tuhan. Ya. Oke, kita masuk ya. Ada 3 penyakit anak yang saya bahas. Ini penting. 3 penyakit ini Anda catat baik-baik ya. Maaf ya para guru, Anda juga mencatat sehingga Anda tahu perkembangan murid didik Anda. Pertama, weight altering adalah pertumbuhan yang Sinyalnya nge-lag. lag ya. Enggak Pak Yang Yu. Pak Yu lancar. Yang tidak adekuat atau mempertahankan pertumbuhan. Ini penting. Weight filtering jarang diadakan seminarnya. Stunting terus saja. Stunting itu gampang. Stunting itu awalnya weight filtering. Nah, karena itu semua pendidik dengarkan baik-baik. Weight filtering ini apa sih Pak Yohanes? Nah ini loh. Anda lihat gambarnya. Timbangan. Stunting itu ternyata awalnya ini. Nah, kita lihat ya. Anda lihat. Ini loh. Normalnya anak itu kan Januari naik 2 on.
Maret naik 4 on gitu ya. Tapi tertering ini anaknya Januari, Februari, Maret sama beratnya. Perhatikan baik-baik loh ya. Jadi baiknya orang pergi ke posyandu atau ke dokter apapun tepatnya, timbang anakmu selama balita tiap bulan. Karena ketika Anda datangnya 6 bulan ke depan, Anda tidak tahu. Karena weight faltering ini hitungnya 3 bulan. Bulan pertama, kalau bulan pertama 10, bulan kedua 10 lagi. Ketiga 10 Anda harus cari ahli gizi atau dokter anak segera. Kalau sudah melewati 2 tahun, jadi stunting. Ngerti ya Bapak Ibu semuanya? Maaf kalau saya terlalu keras. Tapi ini adalah saatnya kita membangkitkan anak-anak Indonesia ya. Anak-anak yang takut akan Tuhan, tapi juga anak-anak yang sehat. Ya, jadi ngerti ya. Saya pertama gambar sebentar, Anda lihat. Weight faltering adalah beratnya tidak berubah. Kalau Anda baca di bawah, weight faltering adalah anak yang berat badannya tidak naik dalam beberapa bulan. Bila dibiarkan menjadi stunting. Jadi stunting itu awalnya ini, jangan bahas stunting kalau tidak bahas ini. Tapi yang lalu saya sudah bahas stunting kan. Nah, sekarang saya bahas awalnya dulu ya. Awalnya. Nah, itu yang pertama, weight faltering. Yang kedua, penyakit balita karena kurang gizi adalah gizi buruk. Ditandai dengan badan anak terlalu kurus dibandingkan tinggi badannya. Ini loh, Anda lihat gambarnya bedanya. Nah, ini loh. Tinggi, tapi kurus. Ini namanya gizi buruk. Ngerti ya? Jadi ingat, bedanya sama stunting apa ini? Aneh, stunting ini. Nah, ini. Dengan tinggi badan anak yang lebih pendek dari standar usianya. Maaf ya, saya pakai bahasa kasar ya. Cebol itu bukan stunting, beda. Bukan genetika. Gak ada hubungannya, tapi kurang nutrisi di saat balita. Ini loh gambarnya. Nah, ngerti ya? Kalau stunting itu dengan teman seusianya dia lebih pendek. Maaf, Anda lihat saya dulu. Saya akan ngomong tanpa mengurangi rasa hormat untuk anak-anak yang sudah mengalami stunting dan pendek ya. Jadi ada perbedaan antara, maaf ya, bahasa kasar cebol, pendek, sama stunting. Kalau yang cebolnya cacat, Anda lihat saya, tangannya pendek, bukan pendek hanya bukan tingginya aja, tapi ruas-ruas tangannya pendek, lucu. Tapi kalau stunting normal komposisinya, cuma kecil gitu lah. Ngerti ya? Mulai ngerti bedanya ya. Oke, itu ayo sekarang kita masuk lagi. Ngerti ya? Pertama apa? Weight faltering, kedua gizi buruk, ketiga stunting. Ini semua bisa dicegah dengan gizi yang baik. Kalau Anda tinggal di Bali dan sekitarnya harusnya aman. Harusnya aman. Kecuali beberapa teman kita yang di pulau yang nggak pernah dengar seperti ini, makanan kurang. Ya, kalau Anda tinggal di Bali harusnya aman. Ya, cuma Anda harus memilih karena ada makanan yang menggemukkan dan salah. Oke, kita masuk lagi ya. Yang pertama kita sudah bahas. Nah, ya, ingat ya, saya ulangi, Anda lihat. Yang pertama apa? Weight faltering, yang kedua gizi buruk, yang ketiga stunting. Nah, oke ya. Sekarang kita masuk yang kedua. Mencegahnya bagaimana Pak Yu? Empati yang maksimal. Ini saya ngomong balita dulu ya, balita dulu.
Jadi masa transisi 6 bulan itu dia bisa kita bantu dengan empati yang memadai. Dengan empati yang memadai. Jadi kalau empatinya memadai, maka 3 penyakit tadi tidak akan terjadi pada bayi-bayi yang kita sayangi. Ya, ayo kita masuk ya. Pelan-pelan aja. Anda sudah ngerti atau enggak, dengarkan dulu aja. Saya akan membahas dari sisi yang beda. Jadi 6 bulan, 6 sampai 9, 9 sampai 12, dan bla 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 banyak ya. Empasi atau makanan pendamping ASI adalah jenis makanan yang diberikan pada bayi untuk memperlengkapi asupan nutrisi yang didapatkan bayi sebelum menginjak usia 1 tahun. Ingat ya, karena masa 6 bulan sampai 12 bulan itu yang mempengaruhi orang stunting atau tidak, mengalami weight returning atau tidak. Setelah 12 bulan lebih aman. Ingat ya, setelah 1 tahun lebih aman. Tapi resiko tumbuh kembang itu bukan di tahun kedua sampai kelima. 6 bulan sampai 1 tahun. Yang 0 bulan sampai 6 bulan itu murni ASI. Dan nanti Anda tanyakan, tapi kalau ASImu itu, ASI itu kan kayak Anda lihat saya ya, biar Anda nggak salah paham dulu. Mesin blender, kalau misalnya Ibu Foni bikin jus jeruk, ya dimasukkan jeruk. Kalau ingin jus alpukat, ya dimasukkan alpukat, jadinya jus alpukat. ASI, Anda ingin apa? Bentuknya cuma 1 ASI. ASI buat rambut, ASI buat tulang, ASI buat otot, ya tergantung makanan mamanya. Saya ulangi, ASI-nya sama, dilihat sama, tapi ASI dimasukkan ke mulut bayi tiap hari beda-beda. Karena yang dimakan ibunya beda-beda. Kalau mamanya minum soda, maka ASI-nya membawa gen diabetes. Tapi kalau mamanya makan pisang, maka kalium yang bagus buat jantung itu masuk ke anaknya, dan anaknya jantungnya sempurna. Ngerti ya semua ya? Kalau mamanya makan sayur, maka mineral-mineral yang penting untuk pertumbuhan pindah ke bayi. Ini dulu ya, saya nggak bahas lama-lama di ASI, pokoknya ASI Anda ngerti. Apa yang mamanya makan, itulah ASImu. Jadi kualitas ASI tergantung mama. Bayi belum mengunyah, bayi hanya menelan, tidak mikir apa-apa. Nanti kalau empati baru dibahas. Jadi ingat ya, fungsi mata, fungsi jantung, apalagi otaknya, itu tergantung ASI yang dimakan hasil mamanya makan. Oke, sekarang gini. Kalau Bapak pengaruh enggak Pak Yohanes? Ya, pengaruhnya sebelum, maaf ya, hubungan suami istri dilakukan. Kalau bapaknya makannya ngawur, itu terekam di spermanya. Tapi kalau sudah lahir, murni mamanya 6 bulan. Itu ya, ini ngerti ya. Jadi 6 bulan jangan makan lele. Jangan makan kerang. Udang boleh tanpa kepala. Kenapa? Karena kerang mengandung merkuri. Nanti anakmu autis. Timbel. Nah, macam-macam ya. Kalau kamu makannya salah, itu di ASI. Sekarang kita kembali ke empati. Empati ini mamanya mele, tapi anaknya sudah bertanggung jawab. Kenapa? Karena enzim tubuh sudah mulai dipakai. Kalau dia ASI, dia hanya mencerna galaktosanya. Tetapi kalau empati, maka karbohidrat ya amilase, protein tripsin. Apanya Pak Yuk? Di mana bayi mulai mengeluarkan enzim. Jadi gini,
Kalau makanan itu berbau protein, daging, ayam, ikan, itu tubuh anakmu pankreasnya mengeluarkan tripsin. Kalau ngunyah bubur labu, bubur alpukat, itu amilasenya keluar. Maksudnya bayi sudah mulai aktif. Kalau Anda tidak mengenalkan itu, bayimu tidak bisa menelan, bayimu tidak bisa menerima makanan sehat, ketiga hormonnya terganggu. Ngerti ya? Ini pentingnya empati. Jadi Anda jangan main-main dengan empati. Pak, kalau sudah kelewat gimana? Ada caranya? Nanti tanyakan saya. Misalnya, Pak, saya ini sudah dengar ini sekarang anaknya posisi 3 tahun, Pak, 4 tahun ada. Itu namanya correction. Ya, intervention correction. Jadi intervensi yang dari koreksi. Boleh tanyakan saya nanti. Tapi ini saya bahas yang balita dulu, empatinya ya. Karena ini krusial banget bagi yang belum. Oke. Ya, ini loh. Ya, ini nanti Anda nggak usah catat, nanti ini ada kok ya. Saya kasihkan. Bayi 6-9 bulan mengkonsumsi yang dilembutkan. Ya, Anda ngerti toh ya. Minimal 2 kali sehari. Pak, kalau sekali, enzimnya Anda maksimal. Lalu bayi 9-12 bulan meningkatkan porsi frekuensi asupan dicincang. Ngerti ya, sudah beda lagi, bukan bubur. Jadi 6-9 itu murni harus bubur. Meningkatkan porsi frekuensi yang dicincang. Mulai ada proteinnya, cincang-cincang. Ya, finger food, makanan yang bisa dipegang gitu ya. Wortelnya sudah wortel kokos gitu ya. Nggak harus yang dibubur. Lalu 12-23 sampai 2 tahun yang sudah tidak minum ASI sama sekali. Nah ini harus makanan padat atau semi 3-4 kali. Oke, saya akan teruskan. Tujuannya apa sih Pak? Membantu proses pertumbuhan dan perkembangan anak-anak sesuai judul kita. Mencegah risiko gizi buruk dan kegemukan di kemudian hari. Mencegah stunting. Menunjang pertumbuhan dan otaknya. Jangan sampai sudah 4 tahun nggak bisa ngomong. Sudah 5 tahun nggak bisa gerak gitu ya. Memastikan asupannya seimbang. Tadi loh, matanya dikasih, tangannya dikasih, bisa gerak, kakinya dikasih, bisa jalan. Kalau enggak nanti bisa nangis, nggak bisa jalan. Ada yang bisa jalan, nggak bisa ngomong. Karena nggak seimbang. Ingat loh ya, fungsi mulut dikasih makanan, fungsi mata dikasih makanan. Pak bingung Pak apa aja yang dimakan. Nah nanti habis ini ya pokoknya Anda tahu dulu. Jadi nggak usah protes nanti. Duh Pak anak saya kok nangis tapi nggak bisa jalan. Nah makanan buat syaraf kakinya nggak masuk gitu loh. Mengurangi resiko penyakit yang berkaitan. Tadi lo diabetes, cuci darah, macam-macam. Tulangnya bengkok, kakinya karena kurang vitamin D. Membantu bayi bertahan hidup. Nah, ini penting. Pentingin ya. Dengarkan saya baik-baik. Walaupun tidak jatuh, maaf ya, maaf. Anak Anda bisa meninggal. Walaupun tidak ditabrak mobil, anak Anda bisa meninggal. Karena masa balita, virus bakteri banyak menyerang. Saya nggak bahas vaksin ya. Vaksin harus Anda usahakan sendiri. Yang terakhir, mengurangi risiko akibat kurang nutrisi. Nanti ya, maaf ya, saya akan ngomong agak keras karena bayi ini penting. Jadi ingat, tak omongin lagi. Bayimu ini tidak jatuh loh, bisa meninggal. Bayi itu tidak ditabrak, bisa meninggal. Kenapa? Karena virus dan bakteri menyerang. Vaksin sudah, oke Pak. Sekarang vaksin itu ternyata memicu daya tahan tubuh. Dan ingat antibodi namanya imunoglobulin, bahannya makanan. Protein yang baik, protein yang cukup membuat rambutnya tumbuh, membuat daya tambah tinggi, tapi juga membentuk hormon antibodi. Namanya
imunoglobulin. Nanti ya. Oke, sekarang masuk berikutnya. Kebutuhan nutrisi bayi terpenuhi sehingga meningkatkan. Oh ya, sudah ada 3 fungsi ya, 3 fungsinya, 3 fungsi empasi ya. Pertama, nutrisinya terpenuhi, meningkatkan dan mengembangkan kemampuan bayi mengunyah serta menerima tekstur makanan. Ini kelebihan yang pertama. Anda catat baik-baik ya. Yang pertama, kebutuhannya terpenuhi. Jadi bayi bisa nelen dan ngunyah. Saya sering nangani pasien, Pak, anak saya nggak bisa menelen, Pak. Pak, anak saya kalau dikasih sayur muntah, Pak. Pak, anak saya kalau dimakani buah muntah, Pak. Berarti empasimu salah. Dan bagaimana, Pak, caranya? Ya, tanyakan saya nanti ya. Oke, yang kedua, ini lebih penting lagi. Kesiapan fisik. Ingat, ingat, ingat. Anakmu butuh lari. Anakmu butuh gerak tangannya. Anakmu matanya harus lihat. Pupil matanya harus gerak. Untuk menjulurkan lidah dan merangsang pertumbuhan gigi. Empati itu buat lidahnya bisa keluar. Karena ada bayi yang lidahnya nggak keluar. Dan giginya nggak tumbuh. Karena nggak dikenalkan. ASI-nya kepanjangan. Jadi ASI umur 6 bulan dikurangi, masukkan empasi yang cocok untuk umur bulanannya. Terus, bayi itu mampu duduk, karena itu jangan digendong terus. Belikan kursi kayak beginian. Bentuknya enggak usah kayak gini, tapi pastikan dia duduk aman. Karena kalau dia duduk, dia bisa menegakkan kepalanya dan melatih keseimbangan. Pak, kalau bayi saya gendong aja, Pak. Gendong terus, Pak. Akhirnya kerugiannya apa? Mau ngerti nggak? Dia didudukkan jatuh karena balancingnya tidak kerja. Ada di belakang telinga, namanya vestibulokoklear. Itu dilatih ketika bayi empasi. Nah ini penting ya. Jadi kalau sudah saatnya bisa dilatih duduk ya porsi bayi. Tanyakan dokternya tapi ya. Oke. Yang ketiga, ini lebih penting menurut saya. Psikisnya dipengaruhi oleh empati. Mungkin Anda tidak pernah sangka ini ya. Nah ini loh. Jadi dia ada hubungan, buka mulut. Itu ternyata psikis, bukan fisik. Majukan kepala, itu psikisnya. Dia mau, punya kehendak. Saatnya, misalnya Anda nyuapi nih, nyuapi. Nyuapi ada cek. Jangan terus saja disuapi, cek. Ditahan yang kedua. Kalau dia sudah mulai menjulurkan kepalanya, gini, itu, nah, sehat bayimu. Tapi kalau kamu suapi satu, yang kedua kamu tahan, dia diem. Psikisnya kena. Tak ulangi ya. Yang pertama apa? Nutrisi. Yang kedua fisik. Yang ketiga psikisnya. Banyak psikisnya terganggu. Pemalu, anak pemalu. Itu gara-gara ini. Cuma Anda nggak ngerti. Jadi ya anak malu, anak nggak bisa ngomong, kehendaknya mau apa, nggak bisa ngomong gara-gara di empati Anda salah. Lihat, waktu disuapi ya, pertama. Kedua, ketika tahanan sampai dia mau mamanya ikut-ikut, gitu loh. Jangan diem aja mamanya, akhirnya bayinya nggak punya rangsangan psikis. Oke ya, 3 ya. Oke, yang ketiga. Nutrisi tumbuh kembang. Nah, ini yang sudah dipelajari. Ini bomnya di sini ya. Ingat, bukan nutrisi untuk otak ya, beda. Nanti Bu Koni bisa ngadakan brain food gitu ya, beda mata kuliahnya beda. Tapi Anda boleh tanyakan nanti ya. Tapi tidak dapat selengkap ini materinya. Lain kali aja Bu Koni kalau ada waktu lagi adakan materi brain food. Nah, itu beda lagi ya. Karena otak itu nutrisinya beda banget sama tumbuh kembang. Tapi Anda bisa tanyakan sementara ya, nggak usah nunggu seminarnya.
Nah, ini Anda pelajari yuk, kita belajar. Apa sih Pak tumbuh kembang itu Pak? Nah, kalau enggak nanti beda-beda persepsinya. Ini Depkes ya, 2026. Tumbuh kembang adalah menambah struktur. Ingat, ada struktur itu apa Pak? Rambut, kuku, gigi, dan fungsi. Fungsi itu apa Pak? Bergerak. Ya, nah ini dibagi dua ya. Gerak kasar, gerak halus. Nanti saya jelaskan. Mungkin Anda ngerti, tapi saya jelaskan pakai teori ilmu ya. Bicara dan bahasa. Ini penting. Karena ada yang bicara bahasa gelepotan, ada yang bahasa yang bagus, ngomongnya telat. Nah, ya ini yang saya suka yang terakhir. Sosialitas dan mandirian. Jadi gini, ada bayi yang diajak ke tempat rame nangis. Ya, nah ini pusing orang tuanya. Nah, tumbuh kembang itu mencakup itu juga. Ngerti ya? Oke. Masuk ya, sudah ngerti ya definisinya ya. Yang pertama kalsium. Anda pasti pernah dengar dong kalsium. Kalsium itu bukan hanya untuk tulang, tapi juga bikin tambah tinggi, juga bikin tendon kuat, bikin apa? Imun kuat, bikin ototnya kuat. Karena pikirannya orang kalsium pasti tulang, bukan ototnya kuat. Kalsium merupakan nutrisi untuk pertumbuhan anak-anak yang tidak boleh dilupakan, terutama masa balita. Agar dirinya tumbuh tinggi, ibu harus memberikan kalsium yang cukup. Peran kalsium amat vital bagi tulang dan gigi serta ototnya. Oke ya, kurang lebih ya tadi itulah, nanti Anda cari gampang, referensinya banyak, tapi yang terpercaya ya, pokoknya dikenalkan. Ini yang untuk sudah bukan empasi yang bulanan, sudah 2 tahun, 3 tahun ke atas ini ya. Oke. Pokoknya Anda kenalkan buah dan sayur itu aja. Nanti apa referensinya, cari aja gampang itu. Referensi di dokter Anda ada. Tapi saya mau menjelaskan bahwa vitamin dan mineral tidak kalah pentingnya dengan kalsium. Karena vitamin A, B, C, D, dan E, tokoferol ya. Kalau A itu retinol. Dia butuh B1, tiamin lah. Dia butuh B3 niasin lah, ya. Biar bibirnya nggak pecah-pecah. Banyak orang salah ngerti, dipikir sariawan itu pada bayi, dipikir karena kurang C, bukan ya. Jadi riboflavin B2 itu bertanggung jawab terhadap mulut, kesehatan mulut. Oke ya, jadi dia butuh B5 lah, asam patotenat, dia butuh untuk syarafnya bisa bergerak, bisa nangis, bisa jalan, peridoksin namanya. Terus dia butuh kolin untuk rambut, ya kan nggak enak ya punya bayi lucu sehat tapi gundul gitu. Nah butuh kolin. Apa kolin itu Pak? Nah, di kuning telur banyak ya. Lalu dia ada juga asam folat. Pak, asam folat bukan hanya untuk hamil, bukan. Hamil penting untuk supaya janinmu nggak cacat. Tapi dia juga harus bertumbuh baik, butuh namanya B9. Lalu supaya dia bergerak, bisa jalan cepat, namanya B12, cyanocobalamin. Gitu ya. Nanti kita bisa belajar pelan-pelan aja. Yang penting Anda jangan lupa buah dan sayur itu beda. Buah itu vitamin mencegah sakit, sayur itu mineral membuat posturnya baik. Saya ulangi, buah mencegah sakit, buah membuat fungsinya berjalan, misalnya mata, bisa menelan, itu fungsi. Tapi kalau casingnya tubuhnya, fisiknya, kakinya, berjalan, tubuhnya, itu mineral, itu sayur. Jadi kalau anakmu makan sayur, nah makan buah, dia kuat tapi gampang sakit. Kalau anakmu makan buah, nah makan sayur, tidak gampang sakit, tapi pertumbuhannya terganggu. Artinya, jadi dua-duanya penting. Next. Zat besi. Nah, ini bukan cuma anemia, karena zat besi juga masuk dalam nutrisi pertumbuhan.
Pak, sumbernya apa? Gak usah bingung, pokoknya ikan sama ayam masuk, sapi masuk, dicincang yang bagus, ya terutama untuk 2 tahun ke atas, 3 tahun itu belum kenalkan ya. Jangan seafood, kalau bisa ikan aja. Menurut Pak, ikan laut atau ikan air tawar sama, semuanya bagus ya. Kalau misalnya nih ngomong aja ya, misalnya nih, Pak, ikan laut itu omega 3-nya banyak, isinya 2. Dan ini catat ya, DHA dan EPA. DHA itu hexanoid bikin pinter anakmu. EPA bikin jantungnya bagus. Itu omega 3. Tapi ada namanya ikan air tawar, gurami gitu ya. Nila dimasak di tim, diambil dagingnya diolah. Itu hebatnya kalsium, vitamin D-nya tinggi buat postur tubuh. Ya, ngerti ya? Jangan seafood nanti aja kalau sudah SD lebih gitu ya. Tapi kalau mau tambah tinggi, udang boleh, udang sekali, udang seminggu sekali, udang dicincang tanpa kepala. Ingat ya, jangan kayak orang-orang, maaf ya, Mandarin yang totok-totok itu kepalanya dibuat kaldu, enggak boleh. Itu triglyceridnya tinggi, ya. Udang badannya aja, arginin bisa menambah tinggi badan. Atau pepaya, bubur pepaya, putih-putihnya dicincang sekalian ya. Itu arginin bisa menambah tinggi badan anak. Lalu yang berikutnya, nah ini protein ya. Pokoknya ingat, ikan, ayam, daging. Kalau ada alergi, konsultasikan ke dokter. Ya, kalau buat tim telur, itu bagus banget ya. Udah, yang terakhir ini, ayo, ini nggak termasuk di materi. Bu Foni cuma minta nutrisi, tapi menurut saya nutrisi yang baik nggak cukup kalau nggak ada ini. Ya, Anda lihat ya, saya akan ajarkan dikit aja. Setelah itu Anda boleh tanya jawab. Ini nggak ada di permintaan, tapi menurut saya, Bu Foni, kalau nggak ada gerak dan tumbuh kembang, itu gini, makanan itu, saya jelaskan dulu ya. Gini, biar saya perhatikan baik-baik. Makanan itu bahannya supaya makananmu pindah ke kaki, makananmu pindah ke tangan, itu bagaimana caranya? Caranya ya dibantu gerak. Misalnya gini, kalau anaknya gerak gini, dia makan protein, tumbuhnya di tangan. Kalau kakinya gerak, tumbuhnya di kaki. Karena itu gerak itu penting dimasukkan. Nah, saya jelaskan. Jangan lupa kalau punya anak balita dikasih gerak. Ini contohnya. Nah, yuk belajar. Ada 2, motorik kasar dan halus. Kalau otot tangan anakmu, kakinya, betisnya, itu kasar. Melompat, berlari, menangkak. Ada anak kecil bisa nyanyi, bisa jerit, kalau jalan jatuh. Nah, karena nggak dilatih. Protein nggak cukup. Protein itu bahannya gerakan memicu protein digunakan. Tak ulangi, dengarkan baik-baik. Protein buah itu bahannya. Tetapi gerakan ini membuat dialokasikan kemana? Nah, kalau halus itu apa Pak Yu? Jarinya. Ada anak kecil bisa jalan, tapi jarinya megang barang jatuh. Ayo kenapa? Karena motorik halus. Nah, gimana sih Pak Yu gerakannya ini Anda lihat ya. Sebenarnya ini nggak termasuk materi, saya minta maaf sama Bu Boni. Tapi ini penting Bu, kalau nggak dijelaskan, makanannya bagus, nggak ada motoriknya nanti ya. Ini Anda lihat nih. Nah, paling enggak itu ya, nggak usah nunggu di playgroup, mau belikan gitu loh, mainan kotak-kotak. Bajunya nggak usah baru, belikan kotak-kotak. Nah, bajunya baru-baru, nggak dibelikan gini. Enggak Pak, di TK Tunas Harapan sudah ada, jangan nunggu TK ya. Di rumah juga harus punya, tapi ingat harus steril ya, dibersihkan gitu ya. Oke, dan kalau bisa jangan di lantai ya, karena nanti lututnya tidak bagus. Belikan kayak spons-spons babut atau kasur bayi. Oke, ini melatih jari sama kaki, pantat, ngambil-ngambil ya, minda-minda ya.
Nah, ini beda nih, cengkraman. Bola sama kotak beda, Pak. Beda. Kalau kotak kekuatan, kalau ini agility, kecerdasan. Kecerdasan otak, Pak. Bukan, kecerdasan jari. Jadi Bapak Ibu, jari ini punya kecerdasan. Pernah lihat nggak anak kecil pegang buah jatuh, pegang mainan jatuh, karena nggak cerdas jarinya. Nah, pegang bola itu mencerdaskan jari anak. Ngerti ya? Oke, oke. Kita lanjutkan yang ketiga. Nah, kalau masih bayi gini ya kasih mainan di atasnya. Karena itu membuat dagunya gerak. Kalau enggak dagunya nanti enggak gerak. Ya. Ini paling penting, dirayu dengan ini bagaimana mulai lututnya, tendonnya dibentuk. Ya, kurang lebih seperti itu aja deh. Ya, terima kasih Bu Boni buat kesempatannya. Kalau ada yang mau tanya silakan ya. Nanti materinya minta di Bu Boni. Iya, luar biasa sekali ya Bapak Ibu. Yuk kita kasih aplaus dulu. Boleh pakai virtual aplaus ya. Boleh tepuk tangan, boleh love love, boleh trompet gitu ya. Wah, luar biasa. Saya sangat diberkati sekali dengan paparan yang diberikan oleh Pak Yohanes. Saya buka termin pertanyaan ya malam hari ini. Kayaknya kok nggak kepingin berhenti gitu ya. Jadi boleh bertanya. Oke, boleh lewat chat juga boleh langsung. Yang mau raise hand. Oh, ini sudah ada nih. Mama Max mau bertanya? Silahkan, Ibu. Bisa langsung ya. Iya. Oke, Bu. Makasih ya, Bu ya. Kedengaran suara saya kan, Bu ya? Sudah. Baik. Pak Jo, saya mau bertanya, Pak Jo. Terima kasih sebelumnya ya, Pak Jo ya. Begini, Pak. Kalau ada pengalaman ya, bilang gini, kalau sarapan itu, sarapan pagi, saya nggak bisa berat. Ringan-ringan aja, misalnya, saya kopi juga gitu. Tapi ini yang terjadi di rumah kami, sarapan itu porsi makan pagi, makan siang, sama makan malam untuk anak-anak itu sama gitu, sama dia. Dan saya jujur ya saya beberapa kali lihat gitu ya, kan biasanya di foto tuh kayak sekolah minggu gitu. Anak saya itu nguap Pak, nguap gitu. Apa saya jadi berpikir gini, apa kebanyakan makan ya gitu, apa kebanyakan makan terus karena kan Bu Poni bilang anaknya terlalu aktif Bu, mungkin kebanyakan coklat atau apa. Jujur anak saya ini tidak minum susu, tidak minum susu Pak ya, coklat-coklat itu sudah lama sekali. Jadinya saya juga lebih pintar karena sejak masuk ke apa namanya ke sekolah itu Ibu Poni kan sering sharing makanan yang tidak boleh, ini yang tidak boleh. Jadi saya ngikutin gitu loh Pak. Jadi lebih pintar lagi. Terima kasih ya Bu ya buat sharing-sharing makanannya. Jadi itu yang saya mau tanyakan, apakah porsinya itu sebenarnya bagus nggak sih gitu loh, kalau makan pagi dia dengan makan siang dan makan malam itu sama Pak gitu. Jadi ngemil itu tidak, dia cuma ngemil buah, jadi semua makanan yang istilahnya snack-snack dan lain-lain itu sudah nggak lagi. Saya benar-benar stop, jadi pagi tuh karbohidrat ada, protein juga ada, jadi max itu pagi itu makanan porsi paginya dengan siang dan malam itu sama gitu Pak. Itu sih yang mau saya tanyain, bagaimana apa ya? Apakah sudah baik porsi gizi yang benar itu untuk sarapan itu atau gimana gitu Pak? Terima kasih Pak. Oke, Kalau baik pertanyaan. Langsung ya, ya Pak Yo ya. langsung aja. Kalau porsinya itu enggak pengaruh banyak. Kalau anak-anak isinya lebih pengaruh. Saya ulang ya. Kalau porsinya itu standar kok ya. Tapi isinya yang mempengaruhi perilaku anak-anak. Jadi dengarkan saya baik-baik. Hewan berkaki 4, sapi itu kalau bisa jangan diberikan saat sarapan. Misalnya nih, daging, ayam, lebih banyak di siang. Pagi apa? Ayam dikit, tahu tempe, atau telur itu paling sempurna. Mengapa? Karena kalau pagi dikasih yang berat seperti daging, maka dia mencernanya sulit dan membuat otaknya bekerja keras.
Jadi nggak masalah kalau porsinya pagi, siang, malam. Pokoknya kalau sapi ya itu lebih baik siang. Tapi kalau malam atau pagi ayam aja. Tapi paling aman ya telur. Nah, telur ini paling banyak berapa? Telur itu 2, tapi kuningnya 1. Saya ulangi ya, 2 kuningnya 1. Kalau umur 16, nanti kayak ibu bapak sampai umur 50, 2 kuningnya 2 boleh. 2 kuningnya 1 aman gitu ya. Jadi ingat kuningnya cuma boleh 1 kolin buat pertumbuhan otak. Saya rasa seperti itu ya. Jangan lupa sayurnya, buahnya. Kalau masalah porsi enggak, tapi jenisnya lebih pengaruh. Oke, sementara itu Bu Boni. Oke, sudah cukup jelas ya. Porsi tidak mempengaruhi, tetapi isi lebih berpengaruh. Ini ada pertanyaan di chat room, Pak Yo. Mungkin Pak Yo juga bisa membaca di chat room. Ini dari Aditya, Adi, Adiyadi. Adiyadi, maaf Pak, mungkin pertanyaannya sedikit melenceng. Saya mau bertanya, kenapa habis polio anak saya sakit? Ini maksudnya vaksin polio ya, Pak? Ada ini yang bertanya ada di sini? Mungkin bisa raise hand Ya, yang Ibu, terima bertanya. kasih ya. Ya. Kemarin Pak. dapat polio di TK, Ibu. Habis itu besoknya saya sakit sampai sekarang masih juga sakitnya. Sakitnya Jadi sakit saya apa mau Bu? Bisa tanyakan dijelaskan? Sakitnya sakit bagaimana? untuk sakitnya itu panas, batuk, pilek gitu, Ibu. Muntah-muntah juga ada sama sakit perut gitu. Apa memang efeknya seperti itu atau memang gimana gitu maksudnya? Oke. Itu Pak Yo, silahkan Pak Yo. Masih di mute Pak Yo. Pak Yo masih di mute. Kalau demamnya iya, sebagian anak-anak demam. Tapi kalau pilek enggak ya. Jadi kemungkinan pas disuntik itu kemungkinan daya tahan tubuhnya bersamaan turun. Ya, jadi kalau pilek yang sakit tadi itu murni. Menurut saya Anda bawa ke puskesmas atau ke dokter anak karena supaya ditangani. Jadi kalau polio murninya enggak seperti itu. Kalau demam biasa oke. Dikasih paracetamol cukup ya, sirup paracetamol sesuai ukuran sendoknya bayinya. Tanyakan apotekernya. Tapi kalau yang ada pileknya itu udah enggak ya. Itu sudah murni gangguan aja. Ya, kemungkinan ini kan peralihan musim panas ke dingin. Jadi orang dewasa aja pun bisa pilek ya. Jadi jangan takut, tapi kalau mau pastinya dibawa ke dokter anak aja atau puskesmas atau posyandu. Oke. Mungkin ada tips Pak Yo buat anak-anak yang sekarang kan musim batuk pilek. Mungkin apa yang harus dihindari atau apa yang harus dikonsumsi untuk supaya Kalau lebih anak itu imun. sudah bisa dikenalkan pepaya, ada. Kalau Anda punya duit lebih, bisa beli jeruk baby, lebih bagus. Jadi jeruk baby ya, jangan jeruk biasa. Jeruk baby itu memang diformulasi sama Tuhan untuk balita. Jadi kalau sudah 6 tahun ke atas gampang ya. Itu bisa pisang, bisa. Tapi kalau baby, dia lebih banyak ke pepaya, atau nanti kalau balita empasinya ya apel pir itu dikukus ya supaya lembut gitu ya. Tapi kalau Anda punya berkat lebih, alpukat lebih bagus jauh karena dia mengandung omega 3 untuk anti peradangan. Dan memang mandinya kalau musim gini anak-anak sering gampang sakit ya nggak boleh terlalu sore ya. Nah, kalau perlu kayak rumah sakit loh. Rumah sakit tuh kalau mandiin bayi pasien kapan? Jam 3, jam 4 ya. Tapi kalau sudah SMP baru aman mandi sore jam 5 ke atas. Kalau balita itu kan nggak boleh ya. Harus mandinya jam 3, jam 4 gitu ya. Terima Oke. kasih. Jadi anak-anak balita, anak-anak TK bisa konsumsi alpukat kayaknya ya, karena udah bisa mengunyah dengan baik ya, supaya lebih bagus. Oke. Kalau ada yang mau bertanya lagi, boleh raise hand Bapak Ibu. Sementara menunggu yang raise hand, ini ada pertanyaan Pak Yo.
eh, Bapak kalau anak diajak bicara nggak fokus, matanya kemana-mana. Itu bagaimana? Ya, itu kalau anaknya dilihat, kalau dia diem misalnya dikasih hadiah nanti ya, matanya disuruh gerak gini, dia ikut, berarti nggak apa-apa. Tapi kalau matanya tidak bereaksi ikut, ya memang dia ada sedikit gangguan mineral di otak. Tapi itu nggak usah takut. Ya, kalau pokoknya anaknya tidak melihatnya masih bisa ngomong. Misalnya ada anak yang gini, diajak ngomong, dia lihat lain tapi jawab, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah nggak jawab, berarti itu sudah sedikit gangguan di motorik halusnya. Tetapi bisa ditangani dengan baik. Bawa aja ke dokter anak, nanti ditangani. Tapi ini ya masalahnya ya. Kalau dia nanti melihat samping tapi jawabnya nggak fokus, nggak sama, ya itu gangguan mental. Tapi enggak apa-apa, jangan takut ya. Itu gampang. Itu banyak kisi-kisinya. Kalau boleh saya ngomong, jangan tersinggung. Pendekatan hubungan itu lebih kuat mengobatinya daripada nutrisi di bidang ini ya. Karena saya punya pasien yang anak kecil seperti itu, akhirnya orang tuanya mungkin maaf ya di kasus yang ini ya, oh bertengkar depan anak gitu ya, itu pengaruhnya banyak. Bertengkar suami istri depan anak. Kedua, terus menyetel lagu yang terlalu keras-keras. Ya itu ini ganggu mentalnya anak dua ini. Tapi coba ada konsultasikan dengan kalau parah ya, kalau enggak apa-apa biarin aja. Pokoknya ya tinggal diajari aja. Tapi itu enggak ada hubungan sama nutrisi sama sekali. Makasih. Oke, baik. Ini ada yang bertanya tentang stunting untuk anak umur 2 tahun dengan proporsionalnya. Mungkin yang bertanya malah bisa memberikan data ya Pak Yo ya, lebih akurat Iya, supaya Pak Yo bisa mengukur dengan baik seperti berat badan, tinggi badannya. Silahkan yang bertanya umur berapa? tentang, katanya anaknya umur 2 tahun lebih. Tapi Sebentar ya. menurut dia nih mungkin stunting karena proporsi tubuhnya itu Ini aja, kecil. jangan Mm-mm. saya tanya jawab ya, laki atau perempuan? Nah, ini silahkan yang bertanya dengan Ini saya inisial masukkan data. EY. Siapa ya ini ya? Oh, Ibu Saya lagi Iis. Ini masukkan Ibu ke Iis. mesin menjawab ini ya. Nah, itu ada langsung Bu bisa dianalisa. Bu Iis bisa Bu? Bu Iis Yosefa. Silahkan Bu. Anaknya apa Bu? Perempuan atau laki-laki? Bisa dibuka Segera Bu ya, nanti speakernya Bu Iis? aplikasinya cepat nutup soalnya. Segera dijawab. Bu Iis masih di mute. Bisa dibantu Bu untuk dibuka dulu Perempuan Bu, suaranya? bantu jawab ya Bu ya. Perempuan katanya Bu. Ya. Sebentar, Oh saya ya, masukkan perempuan. Sekarang saya tanya perempuan. umur. Umur. Umurnya Umurnya 2 tahunan lebih mungkin 2-3 bulanan. Tapi baju baby atau baju anak umur tunggu 1 tahun itu tunggu Bu, karena sudah Bentar, dimasukkan datanya anaknya di bentar. aplikasi. Sekarang Sebentar. tinggi badannya kira-kira berapa senti? Kalau bisa berapa tepat ya? ya, karena nanti yang jawab mesin ini. Mungkin kira-kira apa mungkin satu karena anak saudara sih Pak, kurang tahu pasti berapa ya? Mungkin ada 100 1 meter. apa 1 meter ya? Kok 1 meter sih? Jadi Pokoknya berarti 1 senti. ukurannya anak satu Pak, 100 sentian lah. Apa Anda mau Kecil. saya tunggu? Nanti tanya lagi, tanyakan datanya. Eman-eman nih mesinnya jawabnya nanti ya kira-kira loh. Iya, betul. Gitu Bapak ya. Ibu yang malam Hmm. hari ini ada data anaknya bisa dicek langsung ya sama Pak Yo kalau ingin mencoba tinggi, Kalau mau. Jadi berat badannya dan eh jenis kelamin. ya ini mesin stunting. Nanti ada mesin ideal. Beda lagi. Kalau nggak stunting, tanya idealnya juga bisa. Tapi saya butuh data tinggi, badan, tanggal lahir, tahun, Soal- jenis. Soalnya anaknya nggak sama saya, cuman saya tahu ada sesuatu yang kurang Nah, pas iya begitu. Ibu, tanyakan supaya jawabnya juga kira-kira. Mumpung ada saya. Nanti kalau nggak di Zoom ini bayar loh. Mumpung di Zoom ini gratis ya. Oke. Coba saya tanyakan.
Siapa Ya, enggak? tanyakan aja. Ditanyakan nggak usah. dulu. Saya tunggu Ya, sampai seminarnya ini selesai. Ya. oke Sayang, Bu. Bu, datanya kalau nggak tepat nanti kira-kira aja. Oke, ini ada pertanyaan dari Mama Jolin. Mungkin, maaf Bu Woni, mau tak selap. Iya, Kalau ada yang tanya, Pak anak saya ini gemuk atau enggak, kan enggak tahu. Tanyakan aja, tapi umurnya, berat mm-mm, badan, kalau bayi panjangnya, kalau balita kecil ya, kalau balita sudah bisa mm-mm. tinggi, tingginya, beratnya, jenis kelamin, dan paling penting tahun kelahiran. Ya, oke. Oke, baik Ibu-ibu atau Bapak yang ada di dalam ruang Zoom ini, kalau ingin bertanya yang memiliki sudah data ya seperti eh, berat badan, tingginya anak, kemudian tanggal lahir dan jenis kelaminnya bisa diberikan informasi untuk mengetahui anaknya sudah beratnya ideal, stunting atau kegendutan kayak gitu ya. Nah, ini. Oh, ini sudah ada Pak Yo dari Bapak Budianto. Perempuan 25 bulan, 25 tingginya berarti 2 tahun lebih sedikit ya. 2 Oke, tahun 1 perempuan bulan ya. Pak Yo. Ya, perempuan, Oke, tingginya tingginya, 78, bentar. 78 cm. berat Beratnya badannya 8,6 kilo. 8,6. 8,6. Oh, tidak menghitung sebentar ya. Tahunnya. Nah. Oh. Ya, di mesin saya ya, di mesin saya dihitung. Sebentar. Saya akan tampilkan ya supaya. Oke, sebentar Mbak Boni, sebentar ya. Oke, sebentar. Biar Anda ngerti hitungannya. Oke. Nah, ini sudah saya tampilkan. Anda bisa lihat? Belum share Belum screen, ya? Pak. Ya, Perempuan 2 tahun lebih, berat badannya saya bulatkan ya. Gak pengaruh sedikit, 78. Ini mesinnya menjawab iya, kurus. tapi juga kurus, tapi iya. Secara tinggi iya, dihitung stunting, tapi secara, maaf ya, secara wasting dia kurus. Padahal ini beratnya saya lebihkan, Bu. Pertama tadi 8 toh, 8,6 toh. 8,6. Mm-mm. Ini saya tambahi 9 sudah. Ngerti ya? Sudah saya tambahi 9. Oke. Ini ada satu lagi, Pak Yo. Wah, ini ada berat umurnya 1 tahun 3 bulan. Bentar. Saya masukkan dulu. Berapa? 1 tahun 3 bulan. Oke, Terus berat badannya 8,4. 8,4 ya. Tingginya 75. Laki-laki, Pak. 75. Laki-laki. Bentar. Bentar ya. Diulang aja, Bu. Tingginya Gimana, Pak? berapa? Sorry.
Tingginya 75. berapa? 75. 75 ya. Beratnya Ya, beratnya tadi 8,4. 8,4. 8,4 ya. Oke lagi. Tahunnya lahir berapa nih? 1 tahun 3 bulan. Nggak ada tahunnya ya. Tahun 2023. 2000 dan 2023. 2023. Oke, tanggalnya tak awur ya, bulannya yang penting tahunnya benar. Oke, situ hasilnya ideal. Oh, ideal, Ibu. Anaknya ideal ya. Wah, ini jadi banyak ini yang memberikan data ini malam ini. Mungkin satu kali lagi ya Pak Yo ya. Ini satu kali lagi. Mungkin aplikasinya juga bisa diberikan supaya bisa nyoba sendiri Ibu ya. Ya, nanti Satu, apa? Bu Boni tak tunjukin aplikasinya supaya bisa jawab pertanyaan di sana ya. iya betul. Oke, satu lagi Pak. Mungkin bisa dicoba satu lagi. Lahir tahun 2020, 4 tahun, Sebentar, perempuan. sebentar. Ini 2020 punyanya ya. Mom Feli nih. 2020 Bu. Ya, 2020. Iya, Beratnya 19 kilo. 19. Iya. Tingginya Tingginya 115. 115. Perempuan. Ideal juga. Jadi Oh, ini ideal. secara Good. 19 kilo atau 41,9 pounds. Tingginya 115 atau 3 inch 99 ya. Itu Inggrisnya. Tapi masuknya di IMT-nya, indeks massa tubuhnya 14,37. Jadi terhitung sangat ideal. Skornya bagus. Dianggap Oke. normal. Iya. Ayo, ini udah ada datanya Ibu Iis tadi. Datang. Yang tadi anak ditanyakan. Oke. Sudah datang sekarang datanya. Sebentar ya. Ini tahun lahir Jadi ada 2002. dua mesin Mm-mm. menghitung stunting dan ideal. Tadi yang kedua ideal. Kalau yang pertama karena curiga stunting dimasukkan mesin stunting. Tadi ada Pak Budi ya, Pak Budi Jogja ini. Oh iya. Oke, Ini sudah ada datanya ini Pak Yo datanya yang ada tadi. ya. Ya, Ya. ya Koyo, malam Koyo. Oke. Oh iya Pak Budi. Cucunya sehat ya. Ini sahabat saya Bu Boni. Oke, Iya. silakan datanya. Tadi data yang tadi dari Ibu Iis tadi sudah ada sekarang. Lahirnya Ya, tahun 2022. laki-laki. Laki-laki atau perempuan, Bu? Perempuan. Grisel. Oke. Umurnya Lahir tahun 2022. Jadi umurnya 2 tahun. 2. Oke, tinggi Tingginya 79,5 cm. Oke. Berat badan 82 kilo. Bentar ya. Delapan dua. 8 kilo. 8,2 Bu ya. Ya. Benar. Bu Foni, Ya, beratnya berapa? 8 kilo Pak, 8,2. 8,2. Oke. Enggak apa-apa. Kita ulang lagi. 8. Iya, terhitungnya ini. Terhitungnya stunting dan sangat kurus. Bu Iis,
Sudah ya, Berhitungnya Bu begitu ya. Iis? Jadi gini, kalau masih umur 2 tahun, kalau mau bagus nanti, membenarkan supaya nggak stuntingnya berkelanjutan, menurut saya alpukat. Carikan alpukat seminggu pokoknya 3 kali, 4 kali. Itu protein untuk baby paling aman. Haluskan dengan benar. Ya, gitu aja. Sama kalau ada pir dikukus saja, atau apel dikukus, itu buat empasinya ya. Wortel. Ya, terima kasih Bu Foni. Silakan ada yang nanya terakhir. Oke. Ini yang terakhir ya. Bu Iis sudah dicatat ya Bu Iis? Oke. Kalau anak misalnya terlanjur sudah stunting, Pak Yo bagaimana memperbaiki? Oh, tadi sudah berarti ya. Sudah dijawab Pak Yo tadi. Suruh makan alpukat seminggu 3-4 kali, dihaluskan, pir, atau apel dikukus ya Pak ya. Iya. Oke. Ini yang lainnya berat badan. Ini ada satu lagi ini pertanyaan. Pak Yo mau tanya lagi. Kalau gigi anak yang sudah copot itu, apa maksudnya nih? Copot lagi apa bisa tumbuh? Oh alah, ini gigi yang sudah copot tapi gigi susu diganti dengan gigi ini gigi biasa ya Bu maksudnya. Tapi juga lepas. Vitamin apa untuk menguatkan gigi, Pak? Iya, iya. Jadi memang itu ada kelainan kekurangan magnesium ya. Jadi gini, kalau umur berapa ya tadi ya Kak ngomongnya? Gak disebutkan usia yang untuk Karena kalau sudah gigi bisa tadi. minum, kalau sudah bisa minum susu yang formula itu bantu. Kedua, jangan lupa ikan yang kuat, ikan tawar aja nggak usah laut ya, gurami atau nila, durinya hati-hati tapi itu penting untuk pertumbuhan gigi. Ketiga, cari yang paling gampang ya, pepaya. Pepaya itu lengkap, itu kapsul vitamin. Buah-buah mahal ada di situ semua. Lalu terakhir, memang dia harus suka itu ya, dirayu bagaimana bisa makan wortel. Nah, gigit wortel yang dikukus empuk itu merangsang pertumbuhan giginya lebih cepat. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih, Tuhan memberkati ya. Pak Yo boleh satu aja terakhir Pak Yo. Apakah bayi Boleh. umur 1 tahun boleh diberi makan keju dan atau makanan yang bersantan? Udah, itu terakhir Pak Yo. Dipaksa-paksa bisa, tapi tidak disarankan. Kalau dipaksa tetap hidup, ingat loh ya, tetap hidup, tapi tidak maksimal. Karena beberapa hormon dipaksa bekerja keras, terutama santan. Keju pun takutnya, maaf ya, jangan tersinggung ya. Kalau kejumu nggak asli yang bagus New Zealand, atau yang harganya mahal, campurannya itu BTM, bahan tambahan makanan, membuat ginjalnya kerja keras. Jadi saran saya nggak usah. Ya, tapi ingat loh ya, Pak, kok dipaksa hidup? Ya tetap hidup, tapi nanti ke depan organnya tidak kuat. Hari ini kita tidak bahas hidup, hidup yang maksimal. Oke, terima kasih. Wow, luar biasa. Terima kasih Pak Yo untuk malam hari ini. Sekali lagi yuk Bapak Ibu kita berikan aplaus dulu ya untuk Pak Yo yang sudah memberikan kita luar malam hari ini dengan pembekalan yang luar biasa ilmunya malam hari ini. Baik, saya kembalikan kepada Ibu Titin ya. Mungkin kita mau foto bersama dulu Bu Titin, monggo. Bu Titin masih di mute. Nanti berikutnya Bu, kalau ada seminar lagi brain food ya, bagus ya buat otaknya anak-anak biar maksimal ya. Siap Pak Yo, siap. Terima kasih. Ya, Bu Titin silahkan. Baik, terima kasih Pak Yo. Paparannya yang sungguh luar biasa. Bapak Ibu, pengumuman bagi pemenang hadiah akan dikirimkan atau dijemput di Tunas Harapan. Hadiah berupa sabun EcoEnsip. Mohon kesediaan Ibu Erna selaku Ketua Komite Sekolah TK Tunas Harapan untuk menutup doa. Menutup dalam doa. Ibu Erna dipersilakan. Terima kasih Bu Titin. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Yohanes Sunardi yang sudah memaparkan materi yang begitu luar biasa.
Kami belajar banyak malam hari ini dan saya percaya itu akan sangat bermanfaat buat orang tua yang sedang berusaha memberikan yang terbaik buat anak-anaknya dalam kesehatan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini, melalui hamba-Mu, Dr. Yohanes Sunardi, Engkau sudah mengajarkan kepada kami bagaimana kami harus menjaga anak-anak kami dengan lebih baik dan benar. Biarlah kiranya apa yang sudah disampaikan boleh kami terapkan Tuhan, bukan hanya kami terima, tapi beri kami kemampuan untuk benar-benar bisa melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Berkati hamba-Mu, Dr. Yohanes Sunardi, dengan hikmat yang lebih lagi Tuhan, dengan pengetahuan yang lebih lagi, sehingga menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih buat hamba-Mu ini Tuhan, dan juga terima kasih buat para orang tua yang sudah peduli dengan pertumbuhan anak-anaknya. Kami percaya Roh Kudus sendiri akan memimpin, sehingga kami mampu Tuhan, dan juga diberkati untuk bisa memberikan sesuai dengan apa yang sudah dipaparkan. Terima kasih Bapak. Kalau sebentar lagi kami akan mengakhiri Zoom meeting malam hari ini, kami percaya bahwa penyertaan-Mu atas kami sempurna. Apapun yang kami lakukan nantinya dan juga kembali ke aktivitas kami masing-masing, Engkau tetap akan menyertai kami. Berkati juga Ibu Foni dan juga seluruh kru dari Tunas Harapan Tuhan. Begitu juga dengan orang tua yang hadir malam hari ini. Biarlah kiranya apa yang sudah kami terima ini juga bisa kami bagikan buat orang lain, sehingga menjadi berkat juga buat orang-orang yang kami sampaikan informasi ini. Terima kasih Bapak. Berkati Dr. Yohanes Sunardi lebih lagi. Berkati juga keluarganya, anaknya, pekerjaannya, pelayanannya Tuhan. Dan kami mau tutup Tuhan semalam hari ini dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Saya kembalikan Baik, kepada Bu Titin. Bapak Ibu bisa buka kamera dulu, kita foto bersama Ibu Titin. Mari dibuka kameranya, kita foto bersama. Terima kasih buat Tunas Harapan Jembrana. Saya lihat banyak sekali ibu-ibunya di sana. Luar biasa. Kumpul satu ruangan tuh ada kali ya 20 orang ya. Oke, Seru yuk banget. dibuka. Semangatnya luar biasa. Layar pertama, ada 3 layar aja. Layar yang kedua, dan layar yang ketiga. Oke. Ibu-ibu semua mau ya? Nanti kalau kita bikin khusus untuk brain food ya, dengan Pak Yohanes. Wow, jempolnya langsung naik semua. Oke. Waduh, luar biasa. Ya, baik. Kita sudah selesai fotonya. Terima kasih untuk kebersamaan malam hari ini. Selamat malam. Monggo silahkan dibuka ya suaranya. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih Bu Foni. Malam, terima Selamat kasih. malam. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi di lain